Bismillahirrahmanirrahim. Saya review kembali untuk larutan elektrolit. Untuk di slide ini ada perbedaan untuk larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Mungkin kalian juga sudah paham sebelumnya, tapi saya recall kembali ya. Jadi larutan elektrolit itu adalah suatu zat larutan yang jika dilarutkan dalam air maka dia akan menyebabkan suatu adanya konduktivitas listrik. Sedangkan kalau larutan non elektrolit dia tidak akan menghasilkan listrik. Nah, contohnya di sini yang seperti kalian mungkin sudah pernah ya membuat percobaan praktikum sederhana untuk menentukan larutan elektrolit dan non elektrolit yang untuk berupa lampu ya. Jadi dari percobaan ini jika dia termasuk larutan elektrolit maka dia dapat menyalakan lampu, tapi untuk non elektrolit lampunya tidak menyala gitu ya. Itu salah satu percobaan sederhana. Oke, di sini di slide selanjutnya dibahas kembali bagaimana gambaran atau penampakan dari larutan elektrolit. Nah, contohnya di sini adalah NaCl ya, NaCl atau sodium klorida atau garam natrium klorida. Misalnya saat NaCl ini dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk layer-layer. Jadi si Na+ ini nanti akan diliputi oleh air, molekul-molekul air, di mana dari molekul air ini yang kutub negatifnya itu akan lebih mendekat ke natriumnya. Sedangkan untuk klornya kan dia muatannya negatif, maka saat dia diliputi molekul-molekul air itu yang condong ke arah dianya itu adalah molekul yang bermuatan positif. Oke, jadi sebenarnya jika NaCl kan termasuk elektrolit. Jadi saat dia dilarutkan ke dalam air itu dia terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, sedangkan penampakan di 3 dimensinya itu seperti ini. Di figure yang ini hidrasi dari NaCl dan ion. Jadi saat dia dilarutkan dalam air, dia akan terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, dan molekul-molekul airnya itu akan meliputi si ion-ion itu, baik itu natrium maupun klornya. Namun bedanya untuk ion natrium karena dia bermuatan positif, maka molekul yang bermuatan negatif lah, yang mempunyai kutub negatif lah dari air itu yang akan lihat deh perbedaannya di sebelah kiri dan kanan. Untuk yang positif ini didekatkan dengan yang molekul muatan negatifnya dari H2O itu, yang merahnya ya. Nah, kalau yang muatannya negatif ini yang mendekat ke arah Cl-nya itu adalah molekul-molekul dari H-nya, dari H2O-nya itu yang putih-putih. Jadi ini penampakannya. Nah, hidrasi itu dia menyebabkan larutan itu tidak bercampur lagi antara kation dengan anion. Jadi sebenarnya si molekul-molekul air itu menghalangi si Na+ itu untuk bereaksi kembali dengan anion. Jadi makanya dia didekati dengan molekul-molekul air yang dari kutub negatifnya untuk natrium. Sedangkan untuk klornya dia didekatkan oleh molekul-molekul air yang ada muatan positifnya itu H+-nya ya. Oke, mungkin paham ya. Oke, di sini ada beberapa tipe untuk larutan elektrolit. Ada yang elektrolit biner, terner, atau quaterner. Elektrolit biner contohnya NaCl, CuSO4, ada 2 ya, ada 2 ion. Kalau ternary itu ada 3 ion, sedangkan kalau quaterner itu ada 4 ion. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi gimana nentuinnya ada 2, 3, 4 ya, seperti NaCl kalau dilarutkan dalam air terbentuk ion Na+ dan Cl-. Jadi kan ada 2 ion ya. Sedangkan kalau yang terner dia ada 3 ion. Untuk Na2SO4 ada 2 ion Na+ dan ada 1 ion SO4 2- ya. Paham ya? Oke, ada juga
di sini namanya derajat disosiasi. Apa sih derajat disosiasi? Derajat disosiasi itu adalah atau disebut juga alfa, yaitu setara dengan jumlah dari molekul yang terdisosiasi dibagi jumlah molekul dalam larutan, atau rumusnya alfa sama dengan N/N0. Ya, di sini ada, jadi itu kayak fraksi, jadi number dari jadi maksudnya itu fraksi dari suatu larutan, suatu molekul yang terdisosiasi dalam air itu. Jadi gimana ya cara menjelaskannya? Misalnya kan NaCl nih, NaCl terdisosiasi dalam air. Nah, fraksi Na plusnya itu yang terdisosiasinya itu kita bisa jadi si Na-nya itu sebagai fraksi dari molekul terlarut yang terdisosiasi menjadi ionnya. Kan tadinya NaCl nih, jadi Na+. Nah, itu bisa disebut derajat disosiasinya. Jadi kita bisa menghitung derajat disosiasinya itu dengan rumus N/N0. Ya, ada juga 3 jenis elektrolit. Ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, yang satunya non elektrolit. Nah, kita membedakannya seperti apa? Jadi kalau dilihat dari alfanya itu, dari alfa itu dari derajat disosiasi, jadi kemampuan dia mengion sebenarnya. Kalau bisa kita tarik kesimpulan, kalau derajat disosiasi itu adalah kemampuan suatu molekul untuk berubah menjadi ion-ionnya saat dilarutkan dalam air, ya. Nah, jika dia termasuk elektrolit kuat, saat dia dilarutkan ke dalam air itu dia akan terbentuk menjadi ion-ionnya secara sempurna, mengion secara sempurna. Na+ tambah Cl-, itu alfanya lebih dari 30%. Jadi dia mengion sempurna. Jadi alfa derajat disosiasinya lebih dari 30%. Itu elektrolit kuat. Tapi untuk elektrolit lemah itu alfanya kurang dari 3%. Jadi dia tidak mengion sempurna. Kalian lihat di sini ya, misal contohnya untuk elektrolit kuat HCl. Jadi dia akan terdisosiasi menjadi H+ dan Cl-. Kalau untuk elektrolit lemah, contohnya CH3COH, nah dia akan terbentuknya menjadi CH3CO- dan H+. Si alfanya sendiri dia kurang dari 3%. Sedangkan untuk yang non elektrolit, misalnya si NH2CO urea itu dia tidak terdisosiasi dalam air, ya. Oke. Selain itu, derajat disosiasi juga bergantung pada konsentrasi elektrolit. Nah, semakin besar si konsentrasi elektrolitnya itu, maka dia derajat disosiasinya semakin rendah. Kenapa? Ya, dia berbanding terbalik. Saat terlalu banyak molekul itu dalam suatu larutan, jadi kemampuan dia mengionnya pun akan semakin rendah. Makanya konsentrasi itu berbanding terbalik dengan derajat disosiasi. Di sini ada konstanta. Ini recall ya, karena saya rasa kalian sudah paham mungkin ya. Ini untuk konstanta disosiasinya kita melalui rumus kesetimbangan. Kesetimbangannya misalnya ada reaksi kation anion ya, yang terdisosiasi menjadi kation plus dan anion negatif. Nah, jadi untuk menentukan konstanta kesetimbangannya ya dari seperti biasa ya, produk per reaktan. Nah, nanti diketahui K-nya alfa kuadrat C per 1 min alfa. Oke, ini masih prolog. Oke.